Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kabar teman-teman semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Guys, di video kali ini ini kita akan membahas ataupun mereaksi suatu video yang mana di sini mengejutkan juga guys ya. Mengapa orang Jepang ini senang pindah ke Malaysia? Wah, ada apa sebenarnya di Malaysia? Kenapa orang-orang Jepang ini suka kepada Malaysia? Langsung saja kita tengok videonya. Dan saya pun juga penasaran seperti apa sebenarnya alasan orang Jepang ini kok bisa istilahnya senang sekali pindah ke Malaysia seperti itu ya. Jadi sebelum kita tengok videonya, buat orang semua yang belum support channel ini, bolehlah kiranya support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys ya. Langsung saja kita tengok guys videonya, jom. Hari ini kita akan membahas pertanyaan menarik. Negara mana yang paling disukai orang Jepang untuk bermigrasi? Oke. Banyak orang akan langsung berpikir tentang Amerika Serikat atau Kanada, mengingat hubungan politik, ekonomi dan sosial Jepang yang kuat dengan negara-negara barat. Memang, Amerika Utara menyumbang 48% dari populasi imigran Jepang. Oke. Namun, jika berbicara tentang tujuan utama untuk tinggal jangka panjang di luar negeri, jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Malaysia secara konsisten menempati peringkat teratas sebagai pilihan utama bagi penduduk Jepang. Wah, peringkat teratas Menurut guys. survei oleh Japan Foundation, Malaysia terpilih sebagai negara yang paling diinginkan untuk tempat tinggal jangka panjang oleh warga negara Jepang selama 14 tahun berturut-turut. Wah, gila. Dari tahun 2006 hingga 2019. Meskipun Filipina baru-baru ini menempati posisi teratas, Malaysia terus menarik ekspatriat Jepang. Wah, gila. Banyak video YouTube yang menyoroti individu dan keluarga Jepang yang telah memilih Malaysia sebagai rumah jangka panjang mereka. Oke, sebentar guys. Padahal di Amerika Serikat mungkin banyak warga Jepang yang tinggal di sana guys ya. Tetapi ini ya, ternyata Malaysia juga guys menjadi peringkat pertama guys ya, bahwa banyaknya orang-orang Jepang ini ataupun yang senang tinggal di Malaysia begitu guys ya. Apa sebenarnya alasan kenapa sih orang-orang Jepang ini kok betah gitu kan? Kok suka begitu tinggal di Malaysia? Langsung kita tengok videonya sampai akhir guys. Lanjut. Tapi mengapa Malaysia? Jika ini hanya tentang biaya hidup yang lebih murah, mengapa tidak mempertimbangkan Thailand atau Vietnam? Jika kenyamanan dan keragaman budaya adalah faktor utama, mengapa tidak Singapura? Ya betul. Kenapa Mari ya? kita bahas 6 alasan utama mengapa Malaysia telah memenangkan hati banyak orang Jepang. Wah, gila. Masya Allah. Salah satu faktor yang besar adalah keberadaan perusahaan-perusahaan Jepang. Kecintaan Jepang terhadap Malaysia bukan hanya tentang preferensi gaya hidup. Bisnis-bisnisnya juga memandang Malaysia sebagai pusat penting untuk investasi di Asia Tenggara. Malaysia menempati peringkat keempat secara global dalam hal jumlah perusahaan Jepang, hanya di belakang Singapura, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Lebih dari 1.600 perusahaan besar Jepang beroperasi di Malaysia, yang mencakup berbagai industri. Merek-merek retail terkenal seperti Don Quijote dan toko buku Sutaya telah membangun kehadiran yang kuat. Perusahaan-perusahaan besar lainnya, seperti Mitsui Group dan Rohto Farmasi, telah melakukan investasi besar. Misalnya, pada tahun 2019, Mitsui menginvestasikan 8,2 triliun rupiah untuk mengakuisisi saham di Axiata Group, dan Taman Outlet Mitsui di dekat Bandara Internasional Kuala Lumpur telah menjadi tujuan belanja yang populer. Kebangkitan ekonomi Jepang setelah beberapa dekade stagnasi telah mendorong bisnis untuk mengejar peluang dunia secara agresif, dengan Malaysia muncul sebagai titik fokus untuk retail, energi hijau, industri digital, dan manufaktur. Arus masuk aktivitas perusahaan ini secara alami telah menyebabkan lebih banyak karyawan Jepang dan keluarga mereka pindah ke Malaysia, sehingga menciptakan komunitas ekspatriat yang dinamis.
Alasan lainnya terletak pada lingkungan multikultural dan keramahan penduduk Malaysia. Wah, ini yang kedua guys ya. Yang pertama mungkin karena banyaknya perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Malaysia begitu guys ya. Sehingga mungkin banyak orang Jepang ini bekerja di perusahaan Jepang ini sehingga mempunyai keturunan segala macam sehingga banyak menetap di Malaysia begitu guys ya. Dan kedua adalah ternyata ini yang menurut saya paling keren guys ya. Karena apa? Karena orang-orang Jepang ini suka kepada kultur budaya, keramahan orang-orang Malaysia begitu guys ya. Wah, Masya Allah ya. Malaysia adalah negara yang beragam dengan perpaduan budaya, agama, dan suku yang harmonis. Ya, harmonis ya. Tidak seperti negara-negara yang lebih homogen seperti Korea Selatan atau Rusia. Keterbukaan Malaysia terhadap orang asing menjadikannya tujuan yang menarik. Wah, terbuka. Multikulturalisme ini memperkaya pengalaman ekspatriat Jepang, memperluas wawasan mereka, dan memiliki cara hidup yang lebih santai dibandingkan dengan norma-norma masyarakat Jepang yang seringkali kaku. Sikap santai penduduk Malaysia memungkinkan penduduk untuk menikmati gaya hidup kasual tanpa tekanan untuk menyesuaikan diri dengan aturan berpakaian formal atau harapan masyarakat. Biaya hidup merupakan faktor menarik lainnya. Sebentar, sebelum kita lanjut ke biaya hidup ya kan, mungkin ini salah satu bukan hanya Jepang guys ya, mungkin banyak warga-warga Indonesia begitu, ada lagi misalnya dari orang-orang kulit putih begitu ya, banyak sekali yang cinta kepada Malaysia. Karena apa? Karena mungkin dari segi penduduknya, orang-orang tempatan itu Masya Allah terbuka, welcome kepada orang-orang luar begitu guys ya, ramah begitu ya. Kadang kan kalau mungkin di negara-negara lain mungkin setiap ada orang asing datang itu kan pastinya gimana ya, bawaannya tuh mukanya gimana gitu kan guys ya. Tetapi di Malaysia ini orang-orang tempatan ini welcome ya, ataupun terbuka ya, atau orang suka senyum sapa begitu kepada orang-orang asing ya, karena mungkin salah satunya ada mungkin dari segi bahasa begitu guys ya. Mungkin menurut saya seperti itu ya. Mungkin teman-teman semuanya boleh bantu di kolom komentar juga jelaskan ya guys ya. Mungkin dari segi kualitas bahasa ya, karena rata-rata mungkin orang-orang Malaysia ini menguasai bahasa Inggris ya kan. Jadi mungkin mudah untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana yang memang paham dengan bahasa Inggris guys ya. Dan salah satunya adalah mungkin orang-orang Jepang ini, Masya Allah. Dan keramahan ini loh guys ya, yang menurut saya tuh wah gila ya, orang-orang Malaysia ini yang mungkin membuat orang tuh betah untuk tinggal di Malaysia seperti itu ya. Wah, lanjut ya. Apresiasi Jepang, keterjangkauan Malaysia menjadi daya tarik yang besar. Makan di warung kaki lima, pengalaman khas Malaysia, hanya berharga 8 hingga 15 ringgit per porsi. Sementara pesta makanan laut untuk 3 orang bisa mencapai sekitar 100 ringgit. 100 ringgit saja. Bahkan bahan-bahan berkualitas tinggi seperti salmon relatif murah. Wah gila. Salah satunya bagi murah ekspatriat Jepang, faktor-faktor ini berpadu untuk menciptakan gaya hidup yang terjangkau namun tetap memperkaya. Ya. Pendidikan merupakan pertimbangan penting bagi keluarga. Sebentar, sebelum kita lanjut ke pendidikan, ini dari segi biaya hidup, ya kan? Yang mana ya kalau kita tengok itu guys, dari antara Indonesia dan Malaysia, kan harga negara jiran gitu guys ya. Kenapa nih banyak sekali orang-orang Indonesia ini yang bekerja di sana, tinggal di sana begitu ya, berkomunitas di sana begitu guys. Mungkin salah satunya adalah faktor biaya ya kan, yang tidak terlalu jauh murah, malahan lebih murah mungkin harga-harga di Malaysia dibanding dengan Indonesia begitu guys ya. Wow gila. Yang selanjutnya adalah tentang pendidikan ya, kita tengok guys ya. Lingkungan multibahasa Malaysia memberikan keuntungan yang besar. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Dengan penduduk setempat sering fasih dalam beberapa bahasa karena susunan etnis Malaysia yang beragam. Multibahasa alami ini menumbuhkan lingkungan yang sangat baik bagi anak-anak untuk mempelajari bahasa baru. Betul ya. Pendidikan di Malaysia relatif terjangkau, dengan biaya sekolah internasional berkisar antara 8.000 hingga 15.000 ringgit per tahun. Jauh lebih murah daripada biaya di Thailand atau Singapura. Lebih murah. Universitas-universitas di Malaysia, seperti Universitas Malaya dan lembaga-lembaga swasta seperti Sunway dan Universitas Taylor, memiliki program-program yang kompetitif di seluruh dunia,
dengan kolaborasi internasional yang kuat. Oke, keren. Ini menurut saya pendidikan, lagi-lagi pendidikan ya. Yang mana nih ya, banyak sekali orang-orang Indonesia yang berkuliah di Malaysia, mungkin bersekolah di Malaysia, karena mungkin dari kualitas dosen-dosennya, guru-gurunya seperti itu ya, dan harganya pun terjangkau. Wow, ini menjadi pilihan ya. Wah gila ya, Masya Allah. Oke, lanjut ya. Sistem pendidikan berkualitas tinggi namun terjangkau ini berkualitas menjadikan tinggi. Malaysia pilihan yang menarik bagi keluarga. Betul. Program Malaysia Rumah Keduaku di Malaysia semakin memfasilitasi migrasi orang Jepang. Inisiatif ini memberikan tempat tinggal jangka panjang dengan persyaratan yang sederhana dan transparan. Oke. Meskipun beberapa aturan telah diperketat baru-baru ini, Jepang berada di peringkat ketiga dalam pemegang visa rumah keduaku yang menonjolkan popularitasnya. Bagi mereka yang tidak menggunakan rumah keduaku, kebijakan masuk bebas visa Malaysia yang memungkinkan warga negara Jepang untuk tinggal hingga 90 hari merupakan daya tarik lainnya. Tidak mengherankan jika Malaysia menempati peringkat di antara tujuan terbaik dunia untuk masa pensiun. Kondisi kehidupan yang baik di Malaysia adalah alasan lain mengapa negara ini menarik penduduk Jepang. Meskipun mungkin tidak sebanding dengan infrastruktur canggih Singapura, Malaysia memiliki biaya hidup yang lebih seimbang. Transportasi umum di pusat kota seperti Kuala Lumpur sangat kuat, dengan jalur MRT, layanan ojek online, dan aplikasi pengiriman makanan, meningkatkan kenyamanan sehari-hari. Sistem perawatan kesehatan Malaysia secara konsisten menempati peringkat di antara yang terbaik di dunia, sehingga menarik wisatawan medis internasional. Wah, Masya Allah. Meskipun tingkat kejahatan tidak serendah Singapura, Malaysia tetap relatif aman, dengan kota-kota seperti Kuala Lumpur dan Penang menyediakan lingkungan yang aman. Terakhir, hubungan historis antara Jepang dan Malaysia melalui kebijakan pandang ke timur telah menyebabkan hubungan bilateral yang kuat. Ini salah satu ya. Diperkenalkan pada tahun 1982 oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, kebijakan ini menekankan penerapan model pembangunan Jepang pasca Perang Dunia Kedua daripada pendekatan Barat. Inisiatif ini memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi, yang menghasilkan kolaborasi seperti kemitraan Proton Mitsubishi Motors dan kontribusi perusahaan Jepang untuk pembangunan menara kembar Petronas. Kerjasama dari dulu. Produk-produk Jepang sangat dihormati karena kualitasnya, dan elemen-elemen budaya seperti anime, musik, dan drama TV telah memperoleh popularitas yang besar di Malaysia. Made in Japan, betul. Produk-produk di daerah-daerah dengan populasi ekspatriat Jepang yang besar, seperti Mont Kiara, penduduk setempat bahkan mempelajari bahasa Jepang dasar, yang selanjutnya mengintegrasikan kedua budaya tersebut. Sebagai kesimpulan, daya tarik Malaysia bagi para migran Jepang berasal dari kombinasi unik dari peluang ekonomi, kompatibilitas budaya, keterjangkauan, dan kualitas hidup. Seiring dengan semakin banyaknya individu dan bisnis Jepang yang berkantor di Malaysia, ikatan antara kedua negara terus menguat. Apakah Anda memiliki teman-teman Jepang, atau apakah Anda memperhatikan komunitas Jepang yang berkembang di Malaysia? Jadi, apa pendapat Anda mengapa orang Jepang memilih pindah ke Malaysia? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Komen guys, komen ya. Oke guys, jadi itu guys ya alasan kenapa sih warga Jepang ini kok betah tinggal di Malaysia seperti itu. Jadi banyak sekali alasan-alasan yang mana membuat rakyat Jepang ini, orang-orang Jepang ini betah di Indonesia, di Malaysia ya. Terutama mungkin dari segi faktor pembangunan banyak sekali ya, istilahnya perusahaan-perusahaan Jepang yang berada di Malaysia. Yang selanjutnya juga ini juga rangkuman guys ya, dan juga banyak orang-orang lokal Malaysia ini yang sangat ramah kepada warga asing begitu guys ya. Salah satunya adalah orang Jepang. Jadi mungkin ini yang membuat orang Jepang ini merasa wah, Malaysia ini welcome terhadap
kami begitu guys ya. Dan banyak juga tadi alasan-alasan lain sehingga banyak warga Jepang ini membuat suka kepada Malaysia ya, yang mana betah untuk tinggal di Malaysia. Bagaimana pendapat korang semua? Boleh komen saja di kolom komentar. Itu dululah video hari ini guys ya. Bertemu lagi di video selanjutnya. Mungkin korang ada cadangan video yang mungkin bisa saya reaksi, bolehlah kerennya untuk komen saja di kolom komentar guys ya. Itu dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.